Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanannya Rasulullah ada momen di mana pada momen itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan yang dinamakan kejadian yang berkaitan dengan dunia ini. Ternyata pada waktu itu ada nenek-nenek yang umurnya sudah tua, akan tetapi modelnya masih muda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, apa ini ya Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Itulah dunia. Sebenarnya dunia itu sudah tua, tapi selalu dipoles akhirnya muda kelihatan. Akan tetapi ketika itu nenek itu memanggil ke arah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi tidak menoleh. Maka apa kata malaikat Jibril? Yang memanggilmu itu adalah dunia. Pada dasarnya dunia ini adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sebenarnya akhirat itu lebih mulia. Akhirat itu sangat luar biasa. Dan akhirat itu harus menjadi hal yang utama untuk kita. Siapa yang menanam padi, maka itu tumbuh rumputnya. Tapi siapa yang menanam rumput, maka mustahil ikut padinya. Siapa yang menjaga baik-baik agama Allah akhiratnya, maka Allah mengikutkan dunia. Tapi siapa yang mengajar dunia, maka tidak akan mungkin engkau dapatkan akhirat. Apa ungkapan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan, dunia cukup di tanganmu, jangan masukkan ke hati. Dunia hanya di tanganmu, jangan masukkan ke dalam hati. Akan tetapi fenomena hari ini banyak di antara kita, ketika itu sesuatu yang sifatnya duniawi, maka mereka bersungguh-sungguh. Tapi kenapa ketika berbicara akhirat kita malah yang paling terbelakang? Tidak bisa menutup mata, tidak bisa kita menutup telinga. Itu terjadi sekarang. Ketika dunia maka mereka berlomba-lomba. Padahal ketika kita mau berkah hidup ini, itu jelas disampaikan di dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya mereka beriman bertakwa kepada Allah, kalian jangan ragu persoalan ini itu. Allah turunkan berkah dari langit, Allah keluarkan berkah dari tanah. Kita lihat orang hari ini, saudara yang saya hormati,
Memang dari segi karir kita sangat bangga dengannya, tapi mohon maaf, terkadang bagi mereka sendiri yang sakit hati dengan keberhasilan saudara. Mereka sendiri yang saling merendahkan gara-gara dunia ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena sekali lagi saya mengatakan, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita tenang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya biasa kita mengatakan bahwa keindahan itu hanya di matanya orang. Orang terkadang bilang bahagianya dia rumahnya besar, mobilnya besar, dia istrinya juga mulai ikut besar. Ya, banyaklah perumpamaan sederhana. Istilahnya besar, tapi ternyata keindahan itu hanya ada di pelupuk mata orang yang melihat. Seketika ketika kita berada di sampingnya, bapak begitu bahagia ya, ibu begitu senang ya, bahagia ya, senang ya. Tapi ternyata di luar dari penglihatan ini memang ia mengatakan iya. Dalam hatinya apa bahagia anakku bentak-bentak saya dulu. Begitu. Apa bahagia istriku tidak menghargai, apa bahagia suamiku kurang ajar sama saya. Maka ini yang sering terjadi. Maka memang tidak ada yang mampu membahagiakan kita ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika hal ini bisa kita masukkan di dalam hati, maka insya Allah damailah hidup kita ini. Makanya tadi saya katakan dunia cukup di tangan kita saja. Jangan masukkan ke hati. Kenapa mesti di tangan saja? Karena apa yang ada pada genggaman kita ini bisa jadi pindah ke genggaman orang. Genggaman orang pindah lagi ke genggaman orang. Orang lain bisa pindah ke genggaman orang. Tapi di hatiku hanya ada Allah. Di hatiku ini hanya ada Allah. Di hatiku ini ada akhirat. Yang jelasnya masa dunia, yang jelas-jelas saya tinggalkan, saya berjuang keras siang dan malam. Sedangkan ada akhirat yang jelas-jelas saya tertuju kepadanya. Kenapa saya tidak perjuangkan untuk memperbaiki akhirat saya? Ini bukan cerita belaka. Ini bukan hanya sekadar berbicara tanpa dasar. Ini jelas bahwa dunia yang engkau perjuangkan hari ini, apa yang engkau siang malam pikirkan hari ini, itu akan engkau tinggalkan suatu saat. Sedangkan ada akhirat yang jelas-jelas kita akan ke sana. Kenapa kita tidak berpikir untuk memperbaiki akhirat yang ini? Maka bagaimana caranya supaya kita tenang? Banyak orang di luar sana berhasil dia punya dunia, juga berhasil dia punya akhirat. Silakan bekerja dalam karir dunia, tapi ingat setelah engkau mendengar Allahu Akbar, tinggalkan sejenak, tidak lama Pak. Hanya 15 menit, hanya 20 menit, hanya 25 menit, hanya 30 menit. Kalau kita mau menghitung-hitung ada apa yang ada pada diri kita ini, itu karunia Allah. Nah, makanya saudaraku jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita, mari kita menjadi hamba yang benar-benar hamba. Saya kasih perumpamaan sederhana, mudah-mudahan bisa paham. Di sebuah rumah ada pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga ini ketika disuruh tidak mau, cuci piring tidak mau, bersihin kamar tidak mau, disuruh mencuci tidak mau. Tapi sekalinya makan, dia yang paling pertama pergi ke meja makan. Bagaimana tanggapan kita seandainya pembantu rumah tangga seperti ini? Bagaimana tanggapan kita? Kita pecat atau lanjut? Pecat atau lanjut? Kita yang punya rumah, kau yang mau atur-atur. Sekalinya makan, dia yang paling pertama makan. Itu bahasa sederhana. Coba kita telah makna ini. Apa maknanya ungkapan ini? Yang punya dunia ini Allah. Allah yang harus mengatur kamu, bukan kamu yang mengatur Allah. Bagaimana seandainya Allah pecat kita? Bayangkan ungkapan ini. Ini penting menjadi renungan untuk saudaraku semua. Makanya insya Allah sebentar malam kita akan lanjutkan ya, insya Allah. Inti pembicaraan kita pada subuh yang berbahagia ini, saya berharap kita bersemangat apabila itu kebaikan. Yang jelas-jelas kita paham dan mengerti kebaikan yang kalian lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, semoga Allah meridhoi dan merahmati kita
semua apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bernilai ibadah. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq was-sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, terimalah salat subuh kami ya Allah. Terimalah tausiah agama kami pada subuh hari ini ya Allah. Berkahilah hari baru kami hari ini ya Allah. Berkahi rezeki kami di hari ini ya Allah. Berkahi waktu kami ya Allah. Berkahi usia kami ya Allah. Berkahi usaha dunia kami ya Allah. Berkahilah jasmani dan rohani kami ya Allah. Berkahilah anak cucu kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, kasihi dan sayangi kedua orang tua kami sebagaimana mereka berdua mengasihi dan menyayangi kami di masa kecil kami. Allahumma ya Allah ya Rahman, ampunkanlah dosa saudara-saudara kami, dosa keluarga kami, kerabat kami. Ya Allah, ampunkan dosa seluruh umat Islam. Ya Allah, mohon ampun ya Allah, taubat ya Allah atas segala dosa dan kekeliruan yang kami lakukan selama ini ya Allah. Kalau Engkau tidak ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, kalau Engkau tidak kasihi dan sayangi kami ya Allah, siapa lagi yang akan mengampuni kami? Siapa lagi yang akan mengasihi dan menyayangi kami? Kami akan merugi tanpa ampunan dan maghfirah-Mu ya Allah. Ya Allah, kasih sayang-Mu lebih kami harapkan daripada amalan kami. Ya Allah, ampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosa dan kekeliruan kami. Ya Allah, golongkanlah kami, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau ampunkan semua dosa-dosanya di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Golongan yang Engkau selamatkan dari azab api neraka nanti di akhirat ya Allah. Allahumma ya Arhamar Rahimin, jaga dan pelihara diri dan harta kami ya Allah. Jaga dan pelihara diri, harta dan keluarga kami ya Allah. Jauhkan segala musibah, malapetaka, bencana, kesulitan hidup dari kehidupan kami di dunia sementara ini ya Allah. Selamatkan kami dari azab di akhirat nanti ya Allah. Saudara-saudari kami yang sedang sakit sembuhkan ya Allah. Saudara-saudari kami yang sedang sakit sembuhkan ya Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Engkau ya Allah. Engkau lah penyembuh yang sebenarnya ya Allah. Bukan obat, bukan ramuan, bukan dokter. Engkau lah penyembuh yang sebenarnya ya Allah. Maka sembuhkanlah kami ya Allah. Sembuh yang penyakitnya tidak kambuh-kambuh lagi ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami yang sedih, gembirakan, yang lemah, beri kekuatan dalam keridhaan-Mu ya Allah. Anak-anak kami yang sedang proses pembelajaran, ya Allah, mudahkan mereka menyelesaikan pendidikannya. Anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sedang mendaftar dites untuk menjadi seorang pegawai swasta ataupun pemerintah ataupun pegawai aparat anggota keamanan ya Allah. Ya Allah, sampaikan cita-citanya ya Allah untuk menjadi pegawai swasta ataupun negeri atau aparat keamanan ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah anak-anak kami, saudara-saudara kami yang mendaftar untuk menjadi pegawai lulus dalam ujiannya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami menjadi qurratul uyun, menjadi penyejuk hati bagi ibu bapanya, bagi keluarganya ya Allah. Anak-anak yang berakhlak mulia, bersopan santun, hormat kepada ibu bapanya ya Allah, berkhidmat kepada agama, kepada umat ya Allah. Ya Allah, istiqamah dalam iman dan Islam sampai akhir hayat kami ya Allah. Istiqamah dalam ketaatan ya Allah, apabila ajal kami datang, karuniai kami husnul khatimah ya Allah. Akhir perkataan kami di dunia sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.